Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Anggreni, kelompok 7, program NUS 2021, ingin melakukan pemeriksaan pada neonatus dan pada neonatus ektorik. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita tangan, kita melakukan pemeriksaan Apgar. Pemeriksaan Apgar itu dilakukan pada bayi baru lahir dengan usia 1 menit sampai dengan 5 menit. Kita masukkan pemeriksaan Apgar. Yang pertama appearance. Appearance itu kita lihat bagian kulit bayi. Nah, biasanya kulit bayi itu warnanya kemerahan normalnya semuanya. Nah, kalau misalnya kita lihat nilai Apgar ada 0, 1 dengan 2. Nah, lihat bagian warnanya, apakah pucat, kebiruan, atau hanya kebiruan di bagian ekstremitas. Ini bayinya berarti merah atau pink di bagian seluruh tubuhnya. Nilainya 2. Lalu pulse nadinya. Nah, kita rasa bagian nadinya, lalu kita hitung. Nadi normalnya itu adalah lebih dari 100 kali per menit. Kita hitung 1 menit penuh, lebih 100 berarti lebih dari 100 berarti nilai nadinya normal dengan nilai 2. Selanjutnya adalah pemeriksaan Grimmage atau tangisan bayinya. Nah, sini kalau lihat tangisan bayinya, apakah dia tidak menangis atau menangis lambat atau menangis kencang. Nah, selanjutnya pemeriksaan activity. Nah, pemeriksaan activity itu kita lihat gerakan dari bayi, apakah tidak ada gerakan atau gerakannya lambat. Nah, lalu kita lihat apakah gerakannya cepat dengan menangis kuat, itu nilainya 2. Lanjut ke respirasi atau pernafasan nadi bayinya, pernafasan bayinya. Kita lihat bagian dinding dada bayinya. Nah, apakah kita lihat apakah ada tarikan dinding, ada pernapasannya atau tidak ada, atau lambat atau terdapat sesak seperti itu. Berarti ini bayinya baik karena dinding dadanya tidak ada seperti sesak, terus itu pernapasannya baik dan teratur, ada menangis kuat. Baik, setelah itu pemeriksaan Apgar bayi berarti normal. Kita lanjut ke pemeriksaan neonatus. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan neonatus, kita persiapkan alat yang kita butuhkan, lalu cuci tangan dengan bersih. Sampaikan kepada ibu bayi bahwa kita ingin melakukan pemeriksaan neonatus. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan neonatus dan kita pastikan pasien tersebut yang menerima tindakan tersebut atau perawatan tersebut, yaitu kita melakukan menggunakan handscoon dengan handscoon bersih. Itu kita mulai dari pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum kita mulai dari kepala bayinya. Kita ukur lingkar kepala bayinya. Lingkar kepala bayi normal itu 33 sampai dengan 35. Ini bayi lingkar kepala bayinya normal itu 35 cm. Lanjut, kita masuk ke pengukuran lingkar dada. Lingkar dada itu normalnya 30,5 sampai dengan 35. Ini lingkar dadanya normal 30,5. Masuk ke lingkar perut. Biasanya lingkar perut dan lingkar dada itu sama besarnya. Lingkar perutnya normal 30,5. Lalu kita masuk ke pengukur panjang badan. Bisa pengukuran panjang badan bisa menggunakan penanda. Kita letakkan bayi di daerah sejajar rata. Lakukan taruh penanda, ujung kepala, ujung kaki, luruskan, taruh penanda, tahan penandanya. Kita lakukan pengukuran. Nah, normalnya itu adalah 48 sampai dengan 54 cm. Nah, ini normal. Panjang bayinya adalah 49 cm.
Lanjut proses selanjutnya yaitu pengukuran berat badan bayi. Timbangan berat badan bayi. Berat badan bayi normal itu beratnya adalah 2,900 gram. Setelah pemeriksaan umum, lanjut kita ke pemeriksaan tanda-tanda vital bayi. Yang pertama itu dengan suhu bayi. Nah, pemeriksaan suhu itu normalnya adalah 36,5 sampai dengan 37 derajat Celcius. Kita ukur suhu bayi di bagian rektum sekali kita melihat kepatenan rektumnya dan kondisi rektumnya. Masukkan, tunggu. Setelah itu kita ambil lagi, kita lap. Lalu suhu bayi normal 36,5. Setelah pemeriksaan suhu tubuh, kita masuk ke pemeriksaan jantung bayi. Kita tunggu sampai dengan 1 menit penuh. Normalnya itu adalah 120 sampai 140 kali per menit. Lanjut ke pemeriksaan tadi. Kita lanjut ke pemeriksaan pernapasan bayi. Nah, kita perhatikan pernapasan dada bayi itu normalnya adalah 30 sampai 60 kali per menit, dihitung selama 1 menit penuh. Selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran tekanan darah bayi. Nah, tekanan darah bayi itu normalnya 54 sampai 64 per 38 mmHg. Bukan pemeriksaan. Di bagian yang telah terdapat pemasangan tindakan. Hidupkan tetap. Berarti bayinya normal yaitu 54 per 38 mmHg. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital bayi secara keseluruhan, lalu kita masuk ke pemeriksaan penampilan umum bayi. Nah, penampilan umum bayi kita lihat bagian kepala dan ekstremitas bayi. Nah, setelah itu biasanya terjadi aksi dan ekspresi bayi, gerakan bayi dan gerakan ekstremitas bayi. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit bayi. Nah, kita lakukan inspeksi dan palpasi. Di bagian kulit bayi kita rasa, kita lihat apakah struktur kulit bayinya itu baik atau tidak. Lalu kita lihat lagi warna kulit bayi, apakah pucat atau kering, ataukah warnanya juga pink, baik berarti ya. Lanjut ke kondisi kulit bayinya, apakah kering atau tidak. Kita raba, kita rasa, biasanya sedikit terasa lembut kulit bayi tersebut. Lanjut ke pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala dimulai dari kita rasa di bagian kepalanya apakah terdapat benjolan ke atas, lalu kita raba bagian ubun-ubun bayi. Nah, kita ukur bentuknya seperti diameter segi 4 bintang seperti itu. Kita ukur normalnya adalah
lebarnya itu 2,5 cm. Ukur dari fontanel ke fontanel. Selanjutnya kita lihat kondisi kepala bayi, kita lihat wajah bayi apakah simetris atau tidak, lalu kita lihat bagian mata bayi. Nah, kita lihat bagian mata bayi, kita periksa. Biasanya pada mata bayi itu kita lihat biasanya bayi yang baru lahir ada tertutup, lalu ada udem di bagian matanya, lalu kita lihat kondisi matanya simetris atau tidak, lalu kita lihat refleks matanya. Yang pertama itu kita lihat refleks pupilnya. Nah, refleks pupilnya itu kita kasih sinar secara perlahan. Refleks pupil yang mereka mengecil ketika kena sinar matahari, ketika kena sinar lampu. Lalu kita geser kepalanya, kita lihat refleks mata boneka, yaitu kita geser kepalanya secara perlahan. Biasanya itu mata bayi tertinggal, kita sudah geser mata bayi sudah tertinggal di tempatnya. Lalu itu refleks mata boneka. Lanjut kita pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga itu kita lihat adalah bagian telinga atasnya apakah sejajar atau tidak, lalu kita lihat kartilagonya, lalu kita lihat kondisi telinganya apakah baik sesuai dengan normalnya, lalu kita lihat bagian dalam telinganya apakah terdapat kelainan. Lalu setelah melakukan pemeriksaan telinga, kita lanjut pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bagian hidung. Kita lihat letak hidungnya, kondisi hidungnya, lalu kesimetrisan hidungnya, lalu kita lihat lagi kondisi bagian dalam hidungnya. Enter. Setelah itu kita lihat biasanya bayi ada refleks bersin ketika dia terkena terkontaminasi debu-debu dari luar. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan mulut. Nah, pemeriksaan mulut itu kita lakukan, kita lihat kondisi bibirnya apakah kering atau tidak. Kita lanjut pemeriksaan bagian bibirnya apakah ada palatum atau sumbi bibir. Lalu kita buka bibirnya, kita lihat bagian langit-langitnya apakah bolong atau tidak. Lalu kita lihat bagian bawah lidahnya, kita lihat bagian bawah lidahnya ada benangnya menyangkut secara utuh atau tidak benang. Lalu setelah pemeriksaan mulut, kita pemeriksaan leher. Nah, pemeriksaan leher kita rasa nadinya, kita rasa, lalu kita raba. Biasanya leher tersebut gendut, seperti itu, dan banyak lipatan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan bagian dada. Pemeriksaan bagian dada itu kita lihat dadanya, pernafasan dadanya, naik turun dadanya, lalu kesimetrisan dadanya kita lihat. Setelah itu kita auskultasi suara nafasnya, auskultasi suara jantungnya di bagian suara nafasnya, kanan kiri, apakah suara pernafasan baik atau tidak. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bagian jantungnya. Nah, bagian di interkosta 2 interkosta 3 jantungnya sampai interkosta. Nah, lanjut kita masuk ke pemeriksaan bagian perut. Nah, pemeriksaan bagian perut kita lihat abdomennya bagaimana, kita lihat posisi, kita lihat bagian abdomennya, bagian perutnya, lihat kondisi perutnya bisa atau tidak, lalu letak tali pusatnya bagaimana, perkembangan tali pusat sampai mana, lalu kita auskultasi bising ususnya. Auskultasi bising ususnya. Auskultasi bising ususnya, kita lakukan perkembangan
berfungsi di bagian perutnya. Baik, lanjut kita ke pemeriksaan genitalia. Nah, pemeriksaan genitalia ini kita lihat kondisi genitalnya. Pada perempuan kita lihat labia mayora sama dan bagian klitorisnya biasanya membesar atau mengalami edema. Lalu kita lihat bagian genitalianya ini dan bagian anus, kepatenan anusnya. Nah, apakah sudah fungsi? Itu kita sudah coba dengan menggunakan pemeriksaan suhu. Lalu kita lihat lagi bagian ekstremitasnya. Nah, bagian ekstremitas kita lihat kondisi bagian ekstremitas bayinya. Pemeriksaan ekstremitasnya kita lihat kondisi tangan dan kakinya, pergerakannya, lalu kita lihat lagi jumlah jari-jarinya apakah genap 10 jari tangan, 10 jari kaki, kita palpasi, kita rasa ekstremitasnya apakah terbuka atau tidak. Lanjut lututnya bagaimana, baik atau tidak. Lalu kita lanjutkan pemeriksaan refleks secara umum, yaitu yang pertama refleks menggenggam. Nah, refleks menggenggam itu kita kasih rangsangan di bagian telapak jari bayi, bayi langsung menggenggam. Lalu kita lakukan refleks Babinski, yaitu dari dalam ujung kaki bayi ke atas. Biasanya normalnya adalah kalau bayi berlahir itu membuka. Nah, itu ada waktu tertentu. Lanjut ke pemeriksaan namanya Perez, yaitu kita letakkan telungkupan bayi sejajar, refleks merangkak. Nah, refleks merangkak ini kita letakkan bayi yaitu di lantai, telungkupan bayi di lantai. Nah, biasanya bayi akan ada refleks merangkak seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut pemeriksaan selanjutnya, yaitu refleks Perez, yaitu refleks Perez ini kita telungkupan bayinya. Lalu kita lakukan penekanan dari bagian ujung pasien sampai ke atas, sampai ke leher. Biasanya bayi akan berespon menangis dan ekstensi seperti itu. Nah, ketika bayi sudah diperiksa, tutup kembali bagian bayi, lalu kita lihat, kita sampaikan kepada ibu tentang apa kondisi bayi yang kita dapatkan. Saya sampaikan bahwa kondisi bayinya baik dan normal. Lalu kita lakukan pembersihan alat, perapian alat. Saya sampaikan bahwa Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi ibu dan dengan bayi ibu alhamdulillah sehat dan normal begitu. Nah, kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada saya permisi dulu. Lalu kita lakukan dokumentasi apa yang telah kita lakukan perawatan pemeriksaan neonatus dan iktarik pada bayi. Baik, segitu aja video dari Ririn. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.